yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan, nggak mungkin kita bisa menikmati hidayah. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Bahkan kadangkala Nabi SAW ketika sholat subuh, beliau itu mengabsen. Hadir enggak Fulan? Katanya enggak. Fulan hadir enggak? Asyahidun Fulan? Enggak. Lalu beliau SAW mengatakan, Athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat isya dan salat subuh. Kemudian orang yang salat isya berjamaah, kata Nabi SAW, man shalla isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Orang yang salat isya berjamaah itu seakan-akan dia salat setengah malam. Bayangin antum dapat pahala sholat setengah malam dibandingkan dengan antum sholat sendirian. Belum lagi pahala 27 derajat ya. Belum lagi pahala langkahnya. Kalau kemudian sholat subuhnya berjamaah, kata Nabi SAW, faka'annama qamal laila kullahu. Seakan-akan dia sholat malam penuh dengan hanya sholat isya dan subuh berjamaah. Tapi kadangkala nikmat ini tidak dianggap nikmat. Semoga Allah membantu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan beribadah yang baik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Tadi imam kita baca surat apa? Al-Fajr. Surat apa ya? Iya, Al-Fajr kayaknya. Atau sebagian kita juga nggak tahu apa yang dibaca imamnya. Yang jelas tadi anak yakin imamnya itu baca Al-Fatihah. Soalnya anak amin tadi seperti itu. Setelah itu nggak tahu. Subhanallah, di surat Al-Fajr ini kalau kita ngelihat ya, juz amma ini benar-benar. Tadi kajian habis maghrib tentang tafsir apa? Tafsir tadi Ustaz. Surat Al-Fajr juga. Nah, jadi kalau kita lihat juz amma ini dari 37 surat itu 34 surat turunnya di kota Mekah. Benar-benar menanamkan keimanan. Tadi kita bicara bagaimana persiapan Ramadan ya. Nggak ada Ramadan di kota Mekah itu. 13 tahun itu nggak ada puasa. Ditanamkan keimanan di diri para sahabat Nabi. Berkaitan dengan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir ya. Terus. Karena memang iman inilah yang menggerakkan orang mau beramal. Kalau kita bicara, orang kenapa mau puasa Ramadan? Allah mengatakan, ya ayyuhan nas. Enggak. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak memanggil wahai umat manusia, enggak. Ini ibadah spesial, tidak untuk sembarang manusia. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Dan keimanan itu dipupuk. 13 tahun bayangin ya. Di kota Mekah Nabi SAW itu. Kewajiban sholat itu turun di akhir-akhir dari 13 tahun itu. Ketika Nabi Isra Mi'raj. Hukum-hukum yang lain turunnya di kota Madinah. Perempuan pakai jilbab, ya itu di kota Madinah. Berkaitan apalagi kewajiban haji, jauh itu. Bahkan kita tahu Nabi SAW baru berhaji itu di tahun ke-10 Hijriah. Beberapa bulan sebelum beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Kalau kita lihat, ya ini alhamdulillah kajian tafsir ini kajian yang sangat dibutuhkan sama kita, khususnya yang berkaitan dengan juz amma ini, dipupuk keimanan itu. Bagaimana tadi dibacakan oleh Ustadz ya, waji'a yawma idzim bi jahannam, akan didatangkan pada hari itu neraka jahanam. Neraka jahanam itu menggeliat. Yang tahu besarnya cuma Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, neraka jahanam itu punya berapa tali kekang? 70.000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin sab'una alfi malak. Dengan setiap tali kekang itu ada 70.000 malaikat. Jadi satu tali itu ada 70.000 malaikat yang megang. Jadi berapa yang menarik neraka jahanam itu? Jamaah, 70.000 kali 70.000, 4,9 juta miliar aja. Ya apa, bayangin. Kalau antum bayangkan ada sesuatu yang ditarik oleh manusia aja, sebanyak 4 miliar manusia yang narik, atau satu penduduk Indonesia semuanya narik itu jamaah, seperti apa barang yang dia tarik itu jamaah. Maka pada saat itu yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu semua orang atau setiap manusia jadi ingat, ya Allah, kok dulu aku nggak melakukan amal soleh ya. Yang jahat menyesal, yang taat juga menyesal. Maka dikatakan semua orang pada waktu itu menyesal. Kalau yang jahat kenapa dia nggak taat? Kalau yang taat kenapa dia nggak tambah ketaatannya? Kenapa anak waktu itu kok cuma sholat 5 waktu ya? Kenapa aku kok nggak sholat sunnah pada waktu itu? Yang sudah sholat sunnah juga menyesal, kenapa aku kok nggak nambah sholat sunnahku? Seperti itu. Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikr. Apa gunanya ingat pada waktu itu? Nggak ada gunanya sudah, nggak bisa nambah amal sedikit pun. Makanya sekarang kita ini berada di negeri beramal, Darul Amal. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan al-yawm amal. Hari ini kita beramal wala hisab, tidak ada dihisab jemaah. Untuk amal akhirat kita ada yang dihisab untuk. Nggak ada, ya sudah beramal, datang kajian ya, dapat fulus. Ini yang apa istilahnya? Ada warga Borneo, ada siswa Borneo. Antum kalau ikut kajian pulang dikasih fulus berapa? Nggak ada. Dikasih fulus. Makan. Kasih makan. Tapi kalau sholat 5 waktu antum dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Kira-kira kalau antum setiap sholat 5 waktu dapat fulus 50.000, enak nggak ya? Enak banget. Enggak, antum akan menyesal dapat uang 50.000 ya. Iya, 500.000 lebih menyesal lagi ya. Kalau setiap sholat antum dapat uang 500.000, berarti sehari dapat berapa? 2,5 juta. Zen apa enggak? Oh zen. Apa zennya? Ini Borneo tutup. Tutup. Kalau tinggal sholat ya, tutup. Kira-kira ada warung yang buka jemaah? Antum punya duit 2,5 juta. Kira-kira ada yang buka warungnya itu? Jualan. Ada apa? Nah, jualan. Tutup. Ana mau fulus sholat. Allahu Akbar. Dapat fulus. Antum yang punya mobil mewah, Masya Allah, ana bisa beli mobil Ustaz. Pertanyaan, antum mengisi bensin di mana? Apakah akan ada orang yang kerja cuma isi bensin? Tidak bakal ada. Mereka kan cari duit sekarang kan? Kalau ternyata sholat dapat duit, ada yang kerja di sana? Antum bisa bayangin menyesalnya antum. Buat apa antum keliling di bumi ini, nggak ada orang jualan, nggak ada orang kerja. Apakah akan ada yang nanam padi di sawah?
Ada apa nanam padi? Kalau mungkin dia nanam padi dimakan sendiri, jual enggak butuh fulus. Di sinilah kita perlu paham bahwa memang kita beramal di sini enggak dihisab, enggak dikasih balasan di sini. Wa ghadan hisab wala amal. Besok kita dihisab enggak ada amal. Makanya kalau kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Raqatul fajri. 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Karena memang tatkala kita di hari akhir, ada yang bawa fulus ya mah. Ada. Anak kasih gambaran buat kita semua aja. Kalau ada 2 orang nih, jalan menuju ke padang pasir. Yang satu bawa air segini. Yang satu bawa fulus, jangan fulus ya, bawa emas dia. 2 kilo. Di tengah padang pasir nggak ada toko, nggak ada warung, nggak ada orang jual air. Kira-kira apa manfaatnya emas 2 kilo? Dia mau beli sama anak. 1 kilo emas. Anak katakan jazakallah khair, syukur. 2 kilo emas, 1 ton emas anak nggak mau. Yang kita butuhkan apa? Air. Anak nggak butuh sama duit itu. Dan nanti di akhirat kita nggak butuh sama. Karena pada hari itu nggak ada yang bawa harta memang. Yang bermanfaat itu tadi. Perintah-perintah Allah kita lakukan. Makanya sekarang kita bicara kita mau nyambut bulan Ramadan. Gembira nggak bulan Ramadan? Sebagian susah. Puasa. Rencana 1 hari berapa juz di sini? Hah? Berapa juz rencana 1 hari? Nah, juz. Berapa juz rencananya? Paling berapa ya? Mana? Antum ikut makmum atau makmum ikut imam? Gimana bang? Kok berapa ayat kan? Ya paling enggak 1,5 juz lah. Ayo bagaimana? Iya, kalau kita bergembira cuma dan benar, kita menyambut kehadiran Ramadan, kita akan siap-siap. Apa persiapan? Anak hari ini membaca berita kira-kira 850 tiket, 850.000 tiket kereta ludes. Ini orang persiapan mudik, bukan persiapan Ramadan. Ada kapan anak pulang itu loh. Jamaah Ramadan ini, Nabi SAW kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, atakum Ramadan. Ini datang Ramadan nih. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan berkah-berkah bulan ini jemaah. Mau awal, mau tengah, apalagi di akhirnya penuh dengan berkah. Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Kemudian ada yang menyeru, ya baghil khair akbil. Hei, fulan yang ingin kebaikan, ayo sini kau. Sini gitu. Ada panggilan itu. Mungkin panggilan itu dari mimbar. Mungkin panggilan itu dari handphone. Yang jelas panggilan itu ada di hati kita. Panggilan untuk jadi orang baik. Dipanggil antum jamaah. Cuma ada orang-orang yang kopok. Kopok itu tuli. Antum mau lihat kalau ada orang jalan ke sana, antum mau teriak-teriak, dia nggak dengar. Sebagian kita tuli dipanggil. Ya baghil khair. Wa ya baghil syarr, yang mau berbuat jahat, tahan. Ada panggilan itu jemaah. Dan di setiap malam itu ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Kemudian di bulan Ramadan ini ada satu malam, kata Nabi SAW, khairun min alfi syahr.
yang lebih baik dari 1000 bulan. Nih siswa-siswa ini kira-kira kalau lulus pulang bekerja sebulan dapat duit berapa? Dapat duit berapa jemaah? 10 juta? 20? Anggap 20 juta. Itu kerja berapa lama? 20 juta. Sampai jam berapa kerjanya itu? Biasanya orang yang reparasi nih bang, kerjanya malam. Iya kan? Khusyuk dia. Sampai tahu-tahu azan subuh. Loh, azan. Azan bukan ke masjid, cuma tidur. Subhanallah. Karena khusyuknya dia. Jadi 20 juta itu dalam sebulan kerjanya malam. Atau siang malam. Siang malam 20 juta itu bang. Allah Akbar. Gimana kalau antum kerja satu malam dikasih 20 juta kali 1000 bulan. Semalam antum kerja. Ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pernahkah ada di antara kita yang mikir, bener dah. Kemudian dia, kalau gitu Ramadan ini aku harus dapat tuh. Maka kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Yang gak dapat tuh Lailatul Qadar nih orang rugi. Rugi sekali dia. Gimana kerja semalam dapat gaji 1000 bulan? Antum kira-kira kalau ngomong sama orang tua antum, Pak, saya mau kerja Pak 1 bulan, insya Allah digaji 1 tahun Pak. Tapi saya tidak boleh pulang Pak. Apa kata bapak antum? Bismillah nak. Bismillah. Wes tidak usah mulai nak. 1 bulan. Antum yang sudah berkeluarga ngomong, istriku yang tercinta, aku ini ada kerjaan 1 bulan. Insya Allah dapat gaji 10 tahun. Benar mas. Ya Allah mas, wes mas tidak usah pulang. Bismillah. Cak doakan di sini. Iya. Gimana sekarang di bulan Ramadan ini dikasih sama Allah gaji 1000 bulan. Tapi ternyata banyak orang yang nggak mikir ke sana aja. Dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu ada di 10 akhir Ramadan. Ini ujian buat teman-teman yang reparasi ini. 10 hari Ramadan, enggak. Nanti habis Idul Fitri. Fulus loh, enggak wis. Nanti habis Id aja. THR ini. Orang fulus, godaannya semakin besar. 10 hari terakhir tuh godaannya semakin besar. Makanya banyak emak-emak nih khususnya di 10 hari terakhir itu ngapain? Persiapan Idul Fitri. Bukan persiapan nyari Lailatul Qadar, enggak. Bahkan kemarin ada yang tanya, sebagian emak-emak itu ada yang nggak puasa, kecapean masak soalnya. Karena mereka tidak sadar bahwasanya malam itu betul ada. Dan malam itu tersembunyi jemaah. Yang jelas ada di 10 hari terakhir. Kalau 10 hari terakhir itu anggap kita ambil 3 hari, 3 malam. Mungkin dapat nggak Lailatul Qadar? Ya mungkin dapat, mungkin enggak. Kalau antum hanya menghidupkan 5 hari, pasti dapat? Bisa jadi dapat, bisa enggak. Tapi kalau antum 10 hari semuanya dihidupkan, insya Allah dapat. Dapat. Karena ada di salah satu dari malam terakhir itu. Maka persiapan Ramadan ini niat. Tolong pasang niat antum. Niatnya apa? Ya, aku ingin Ramadan ini lebih baik dari tahun lalu. Ya, anak dulu sudah sering tidak puasa, sering ini itu. Jadi tolong orientasinya jadikan akhirat. Yang kedua, niatkan untuk masalah sholat malam. Sholat tarawih itu nggak harus bersama imam. Kadangkala ada teman-teman yang kerja, di mana dia di tempat kerja itu nggak bisa sholat tarawih. Habis isya dia kerja lagi, oke nggak apa-apa. Kapan sholat tarawihnya? Nanti pulang kerja. Karena sholat tarawih ini sholat malam dan nggak harus berjamaah. Jadi nggak ada istilah Ustadz, anak sama bos nggak boleh tarawih. Bukan nggak boleh tarawih. Antum kerja, setelah selesai kerjaan antum, fadol. Antum sholat tarawih sendirian boleh di rumah, mau berjamaah sama keluarga silahkan. Yang jelas sholat malamnya diniatkan dari sekarang. Dan cari masjid yang bacaan imamnya membuat kita lebih khusyuk. Biasanya
Yang patas-patas itu jamaah laris jamaah. Iya, dan di kampung ana itu subhanallah ya, ana beberapa kali ngomong, ayolah yang lebih gena gitu loh sholat tarawihnya. Masalahnya Ustadz, kalau kita panjang dikit makmumnya berkurang. Tidak ada urusan makmumnya berkurang gitu loh. Kita perlu kualitas kita naik lebih baik gitu. Dan milih. Umay kalau ternyata di sini cuma beberapa ayat, ngomong afwan. Ana mau cari yang beberapa juz. Kan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa cari jamaah. Karena kita benar-benar Ramadan ini bulannya Al-Quran. Yang ketiga, tolong antum juga persiapkan untuk baca Quran. Sebagian kita mungkin umurnya 20 tahun tapi nggak pernah hatam Quran. Nggak pernah. Hatam tuh skema Borneo. Sudah berapa bang? 1000 lebih. Hatam, masya Allah. Profesor, Quran kan nggak wajib Ustaz. Kalau sudah urusan Quran, dia bisa beri fatwa dia jemaah. Kalau urusan Quran nggak wajib, nggak apa. Jemaah, ini yang kita perlukan. Maka usahakan antum tahun ini ana mau hatam Quran. Dengan artinya 1 hari 1 juz. 1 juz itu berapa menit Ustaz? 20 menit ya. Kalau ustadz yang baca. Antum anggap 1 jam. Baca 1 jam. Tapi kalau sama artinya tambah 1 jam lagi. Berarti 2 jam. Gak bisa antum sisihkan waktu Ramadan ini 2 jam buat ana sama Allah. Quran itu kalamullah. Baca. Insya Allah jamaah, waktu antum berkah. Ada satu kawan cerita, Ustadz ana itu baru mulai baca Quran Ustadz. Subhanallah, sejak ana rutin baca Quran tiap hari 1 juz Ustadz. Kerjaan ana yang biasanya 2 hari gak selesai, sehari selesai. Itu namanya berkah. Jadi jangan pernah mengatakan ana gak punya waktu. Antum harus khususkan waktu buat Quran. Pokoknya ana mau baca. Yang lainnya nunda. Ramadan tahun ini praktekkan. Kemudian perbanyak doa di bulan Ramadan ini. Karena doanya orang puasa itu dikabulkan. Buat siswa-siswa antum lagi betulin sesuatu, antum siapkan handphonenya. Sudah ada aplikasi doa. Baca doa. Lanjutkan kerja. Baca doa terus. Kita setiap sholat mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Buktikan antum memang minta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Terus sampai betulkan sandal. Itu kita disuruh minta tolong sama Allah. Antum yang oh gampang. Kalau Allah gak bikin mudah, gak akan mudah. Di sela-sela ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan, itu ada firman Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Tolong tunjukkan kita butuh sama Allah. Jari kita bisa bergerak karena Allah yang bantu kita bergerak. Antum pernah lihat orang kena stroke? Allah bisa bikin antum gak bisa bergerak tangannya. Pernah lihat orang-orang yang sekarang banyak masuk di media ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Antum pikir Allah nggak bisa bikin antum seperti dia? Tinggal kun jadi seperti dia antum. Maka kita perlu benar-benar mohon sama Allah bantuan, minta sama Allah dalam semua kerjaan.
Ketika antum merasa berat, ya Allah kok berat ini itu, ya Allah mudahkan buat hamba ya Allah. Nggak bisa bahasa Arab, minta dengan bahasa Indonesia. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaklah mereka ya merespon perintah-perintah Allah itu. Tadi baca Quran, diperintahkan ini dikerjakan, dilarang tinggalkan. Tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada antum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus sekarang apa ini, Bang? Udah pinter semua, nggak ada yang tanya, Bang. Berarti mana? Nah, ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ada? Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz bilang kita harus menumbuhkan lapang, bahagia, senang gitu kan saat mau berjumpa dengan Ramadan gitu. Untuk bisa muncul rasa itu tuh seperti apa tuh ininya? Karena kadang saat ini tuh kayak yang masih agak berat gitu kan. Iya. Iya. Jadi memang agar kita bergembira, Nabi SAW menjelaskan keutamaannya. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Itu kan membuat orang jadi, ya Allah ya. Ternyata menyenangkan di sana itu. Kemudian yang kedua, memang harus ada pembiasaan sebelum Ramadan tiba. Yaitu memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sebagian kita itu nggak pernah puasa sunnah, seumur hidup nggak pernah puasa sunnah. Makanya ketika Ramadan beratnya sekali, Allah lemes ya kalau kita lihat ya, hari pertama itu delosor, oh puasa, yang lain juga puasa gitu. Dia seakan-akan cuma dia yang puasa gitu loh. Ini sekampung puasa semuanya, cuma dia begitu lemes gitu. Padahal ada anak SD puasa tidak apa-apa, cuma karena tidak terbiasa. Rasul SAW di bulan Sya'ban kata istri-istrinya, kana yasumu Sya'ban kullahu, full beliau puasa bulan Sya'ban, full. Diriwayatkan dikatakan illa qalila, ya hanya beberapa hari beliau nggak puasa. Sehingga kalau kita lihat juga orang yang biasa puasa sunnah masuk Ramadan gembira sekali dia. Itu yang dia tunggu gitu. Kemarin anak puasa sunnah, sekarang puasa wajib. Dan biasanya akan terlihat ketika berbuka. Orang yang pertama puasa, Allah, hari pertama kolak, es, apa semuanya, Insya Allah, sui. Dia, karena dia itu baru pertama gitu loh. Tapi yang puasa sunnah, kadang kala dia lagi ngaji, oh sudah azan, dia tinggal akan kurma ke masjid. Ini perbedaan orang yang sudah persiapan, jemaah. Maka bagaimana menumbuhkan kegembiraan itu? Salah satunya tadi dengan berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan ya, tahu dengan kemuliaan-kemuliaannya. Kemudian ada persiapan. Dan sekarang pun persiapan sholat malam. Teman-teman jangan sampai tidur kecuali sudah sholat witir. Momennya seperti itu. Kemudian mulai ngurangi makan walaupun nggak puasa. Karena sebagian orang malah deket Ramadan ini, wah ayo kesempatan ini makan siang terakhir ini, ini. Malah seperti itu dia. Enggak, kita ini mau masuk ke bulan yang penuh dengan berkah gitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita jadi gembira ya. Kemudian ketika sahur kita juga biasa aja gitu loh. Sahur. Kemudian aktivitas sehari-hari biasa, jangan khawatir. Kadang-kala sebagian kita, ya Allah Ustaz, ana ngurangin aktivitas, takut lapar, ngurangin ini, biasa aja. Bismillah jemaah. Yang sekali lagi berdoa mohon sama Allah ya. Maka para salafus soleh itu dikatakan 6 bulan sebelum Ramadan doanya sudah Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Udah doanya itu. Kita ya Allah kok cepet ya Ramadan ini ya Allah. Itu masalahnya di kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ustaz. Apakah istri dan anak-anak mendapatkan pahala itikaf suami mengingat masih berat untuk ibu-ibu beritikaf dengan sempurna? Apakah istri dapat pahala suami? Yang itikaf suami, istri yang dapat pahala gitu. Suami nggak dapat apa-apa gitu. Ya, ibu-ibu juga disyariatkan itikaf ya. Tapi ketika tidak bisa itikaf, niatkan itikaf.
Anak kepingin iktikaf ya Allah ya, tapi masih ada anak ya yang nggak bisa diajak iktikaf ya. Istri-istri Nabi iktikaf bersama Nabi SAW. Tapi kan memang rata-rata istri Nabi itu nggak punya anak, sehingga ketika suaminya iktikaf dia nggak ngapa-ngapain di rumah, dia bisa ikut iktikaf seperti itu. Kalau dikatakan apakah dapat pahala istri ketika seorang istri melayani suaminya, dia kirim makan buat suaminya, kirim berbuka buat suaminya, dia doakan suaminya. Ketika suaminya pulang, mas jangan pulang, iktikaf sana masjid. Dapat pahala itu jemaah. jadi dia itu punya peran nyuruh suaminya iktikaf. Karena yang menunjukkan orang berbuat baik akan dapat pahala seperti orang yang ngamalkan itu jemaah. Maka usahakan ibu-ibu dari sekarang ini sudah ngomong, mas iktikaf nanti mas ya. Terus disemangatin suaminya, insya Allah dapat tuh pahala iktikaf bang. Tapi kalau suaminya, ya Allah mas kalau bisa jangan iktikaf, nggak dapat pahala. Karena dari awal dia bukan termasuk yang mendukung. Dia merasa berat dengan iktikaf suaminya. Dan bagi para wanita, ada wanita-wanita mungkin yang merasa enak ya laki-laki ya sholat berjamaah di masjid. Ini kita yang perempuan, sholatnya perempuan di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Jadi Allah memberikan karunia yang berbeda, tapi semuanya sama-sama punya amalan yang dikhususkan buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, fadhal. Kan tadi Ustaz sempat bilang bahwa keutamaan bulan Ramadan kan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Itu mengingatkan saya sama anak TPA sering Iya, efeknya banyak orang-orang berbuat baik. Kita bisa rasakan di bulan Ramadan itu banyak kebaikan. Bahkan tempat-tempat maksiat tutup. Orang yang tidak pernah ke masjid, ke masjid. Antum bisa rasakan malam pertama Ramadan itu, sampai sadar banyak hilang. Dari penuhnya orang-orang ke masjid, penuh siapa? Itu kalau bicara efeknya dari awal malam terjadi perubahan di dunia ini. Ajak lihat tuh orang-orang. Ada orang yang nggak pernah baca Quran. Ramadan, masya Allah, di bis baca Quran. Ya. Kita lihat jemaah di kereta baca Quran. Ini apa? Bulan Ramadan. Ramadan itu bulan Ramadan. Dan itu tidak terjadi di selain bulan Ramadan. Jadi efeknya benar-benar nyata. Pintu-pintu kebaikan itu dibuka semuanya dan semangat orang beribadah, masya Allah. Karena memang kalau dilihat orang puasa itu yang halal ditinggalkan. Makan minum itu halal. Di sini ada soto bening. Ada. Soto seger. Soto seger. Soto seger. Puasa. Halal jemaah. Iya tahu halal gak halal, tapi ada puasa. Itu dia. Jadi orang benar-benar yang halal pun dia tinggal. Istrinya dekat-dekat sama dia, karena ini benar-benar dia ini sedang mengabdi kepada Allah. Padahal kan istrinya halal, apalagi yang haram. Jadi Allah mengkondisikan bulan Ramadan ini tadi pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan tempat-tempat kemaksiatan di bulan Ramadan sepi. Coba antum lihat nanti. Hah? Jadi rame kalau dia lihat ya enggak lah. Enggak. Tapi itu bukti nyata ya, bukti nyata. Sampaikan ke anak-anak, lihat tuh. Di bulan Ramadan itu, bapakmu jadi lebih baik, ibu jadi lebih baik, tetangga jadi lebih baik ya. Orang-orang berangkat ke masjid, berbuka di masjid, baca Quran di masjid, doa di Allah. Coba kita benar-benar melihat hal itu terjadi di bulan Ramadan. Dan itu tidak bisa dipungkirin. Barakallahu fikum. Nah. Oke, demikian ya untuk ini ya. Masya Allah, ini terakhir barusan. Tidak apa-apa, satu lagi. Nah. Kalau itikaf ini apakah afdolnya siang malam kah? Kemudian minimal waktunya? Nah, kalau bicara afdolnya iktikaf itu 10 hari terakhir full nggak pulang. Siang, sore,
Malam, pagi, petang, siang lagi. Jadi 24 jam. Nabi SAW itu masuk tanggal 21, malam 21, sebelum matahari terbenam, beliau masuklah dengan matahari terbenam, itu baru keluar dari masjid, dari tempat iktikafnya ketika malam Idul Fitri. Itu kalau bicara yang paling sempurna. Tapi kan nggak semua orang bisa itu. Maka silahkan kalau bicara waktunya paling pendek berapa lama. Ya, yang dikatakan iktikaf dalam mazhab Syafi'i itu biasanya kita sering lihat di beberapa masjid jemaah ya. Ada tulisan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Ada itu kenakala. Pokoknya mereka mengatakan kalau engkau duduk di masjid antara maghrib dan isya udah niatkan iktikaf gitu loh. Niatkan aku mau berdiam di masjid ini. Tapi tentunya tadi ya nggak sesempurna yang ada orang yang mungkin iktikafnya malam aja. Ustaz anak iktikaf ba'da kerja sampai subuh pulang umpamanya seperti itu. Itu nggak apa-apa juga. Jadi insya Allah usahakanlah kita paling tidak ada waktu iktikaf kita. Semoga kita dapat Lailatul Qadar dan mendapatkan Lailatul Qadar nggak harus iktikaf juga sebenarnya. Kita menjaga ketaatan, kita sholat di rumah kita baca Quran, kita baca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di malam-malam itu semoga kita dapat Lailatul Qadar. Hadza wallahu a'lam shawab. Itu mungkin dapat kita kaji. Nasihat untuk ini kan banyak teman-teman penggiat dakwah semua. Nah, yang mana suruh kumpul aja nanti. Iya, yang siswa boleh makan sudah bang. Siswa boleh makan. Iya, yang siswa boleh makan. Nah, silakan. Nah, bagi yang siswa dipersilahkan mungkin. Ini siswa ini. Silakan Pak, kita karena waktunya 10 menit. Nah, yang siswa udah boleh makan, yang mahasiswa tetap. Masya Allah, Ustaz, kif hal? Masya Allah, ada yang ngadepin ustaz semua, jadi 5 menit aja jadi. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah, jalan dakwah ini jalan yang panjang, berlika-liku, penuh dengan onak dan duri, terjal. Terkadang kita harus mendaki, dan terkadang kita harus menyeberang di lautan yang penuh dengan ombak, dan sebagian kita nggak pernah sampai ke daratan, mundur. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang keutamaan dakwah ini, Allah mengatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang ucapannya lebih baik? Siapa? Daripada orang yang mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengajak. Jadi dia bukan baik untuk dirinya sendiri. Sebagian kita ini kan dulu mungkin belum baik. Kemudian Allah kasih hidayah, sehingga dia jadi baik. Engkau bisa menjadi yang terbaik dengan catatan mengajak orang lain untuk jadi lebih baik. Ketika kita hadir di majelis ilmu, umpamanya kita dapat ilmu, anggap yang hadir 50 orang. Pekan depan bagaimana majelis itu jadi 100 orang. Karena setiap satu orang ngajak.
ke tempat itu. Nggak ada yang lebih baik, subhanallah jemaah. Antum dapat satu orang aja yang antum ajak ke jalan Allah Azza wa Jal, itu lebih baik kata Nabi SAW min humrin na'am, dari onta merah jemaah. Onta merah itu simbol sesuatu yang paling bagus dari harta manusia. Itu lebih baik dari itu. Nah, pertanyaannya, kita lakukan itu enggak? Wa amila salihan, dia mengajak orang lain, dia sendiri berbuat baik jemaah. Dia bukan hanya pintar ngomong, tapi dia juga berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan dia. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jalan dakwah ini kalau bicara ikhlas, ustadznya harus ikhlas. Yang ngundang ustadz harus ikhlas. Yang jadi panitia kajian harus ikhlas. Yang jadi tukang parkir kajian harus ikhlas. Semuanya harus ikhlas. Jangan antum berpikir ustadz harus ikhlas ustadz. Iya. Karena semua yang tidak ditujukan bagi Allah Azza wa Jalla akan sia-sia. Dan ikhlas itu berat jamaah. Sebagian salafus saleh itu ngajar hadis. Baru satu hadis niatnya sudah berubah. Dia mulai luruskan, ya Allah, ternyata satu hadis itu butuh beberapa kali niat jamaah. Bagaimana dengan yang kajiannya 1 jam? Yang kajiannya 1,5 jam. Bagaimana dengan panitia yang mempersiapkan kajian? Kadangkala panitia setelah jamaah penuh di masjid, oh kena ya Masya Allah. Ana yang ngatur parkirnya nih jamaah, Masya Allah. Maka tolong niatkan lillahi ta'ala. Belajar kita berbuat sekarang, kemudian melupakan apa yang kita perbuat. Sudahlah. Niatkan buat Allah Azza wa Jalla. Lalu yang ketiga, merasa jalan itu panjang biasanya membuat orang itu jadi lelah. Kok nggak nyampe-nyampe? Kita perlu kawan. Biasanya kalau jalannya jauh ada teman ngobrol, itu jadi nggak berasa. Antum cari kawan dalam dunia dakwah ini, ya dalam mengatur dakwah ini, yang dia mengingatkan antum. Kalau antum malas, ada yang telepon, fulan kok nggak kelihatan antum? Ini loh ada Ustadz fulan datang. Perlu diingatkan. Karena jamaah tanpa seperti itu, setan itu akan mendekatin kita. Antum bisa bayangin kenapa sholat sendirian belakang soft itu nggak boleh sama Nabi SAW. Jangan. Antum masuk ke dalam soft gitu. Jangan bikin soft sendirian. Karena memang kita nggak boleh sendirian. Setan datang makan kita. Kemudian yang semua